Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Nah, kali ini saya akan mengangkat topik berkaitan dengan produk yang sedang katakanlah merupakan hasil kerajinan dan petani di Bali berkaitan dengan arak dan kopi. Yang kemarin sempat juga ada sedikit booming ketika gubernur mengungkapkan tentang arak dan kopi. Tapi ini sebenarnya nggak ada kaitannya. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh aktivitas orang-orang Bali di tengah pandemi ini untuk melahirkan sebuah produk yang bagaimana ini bisa sepertinya mengangkat produk-produk lokal Bali. Nah, kita akan mewawancarai 3 orang narasumber. Langsung saya perkenalkan dulu, ada Ibu Nita Kartikasari sebagai Komisaris Direktur Kaya.id. Halo, Om Swastiastu. Swastiastu, ya. Alhamdulillah sehat. Ya, kemudian ada Bapak Wayan Suwantara, ini pengrajin arak dari Karangasem, Pak ya. Karangasem. Swastiastu, Bapak. Swastiastu. Sama satu lagi ada Pak Wayan, ini Pak Wayan Trima dari ini petani kopi dari Petang, Pak ya. Padung. Ya. Swastiastu, Bapak. Purapi kata, sekarang baik, saya ke Bu Nita ya panggilannya saya lupa Kartika. Nita Bu ya. Nita ya. Ini produk yang sedang dibuat ini latar belakang lahirnya katakanlah gitu. Dari mana? Apakah dari ada pergub gubernur yang tentang arak itu atau memang sudah ada konsep dari awal sebelum itu? Ya, sebenarnya ini sudah terjadi sebelum itu ya. Jadi kita juga bersyukur kok pas banget gitu ya, Mas ya. Tapi sebenarnya idenya ini tuh sudah dari sebelumnya. Kami ini, saya kan Direktur Kaya.id selain komisaris di Kaya Anugerah Bali, perusahaan ini ya. Jadi waktu itu memang kami sebagai bisnis incubator itu datang ke Bali, Pak, diundang oleh Sarana Bali Ventura. Sarana Bali Ventura diundang untuk kemudian bertemu dengan beberapa UMKM ceritanya. Saya bertemulah dengan bapak-bapak keren ini gitu. Terus saya berpikir begini, Pak. Saya waktu itu punya ide gila aja gitu. Pak, bapak berdua ini kalau misalnya kita gabung jadi satu, bikin perusahaan baru, bikin produk baru, mau nggak? Saya bilang. Gitu. Jadi kopi, petani kopi sama pengrajin arak digabung jadi satu untuk bikin coffee liquor. Kenapa, Mas? Karena gini, kalau misalnya Bapak Wayan Trimo nanti sendiri itu pasti berat ya, karena kan kopi itu udah banyak ya, Pak gitu. Kemudian arak juga mungkin tidak bisa keluar dari Bali. Sedangkan kalau misalnya beliau-beliau berdua ini membuat suatu produk baru yang namanya coffee liquor, ini mungkin tidak hanya bisa di Bali, di Indonesia, bahkan bisa di luar negeri. Karena penghasil produk coffee liquor di luar negeri pun sekarang itu masih sedikit. Masih sedikit sekali. Itu yang menjadi pertimbangan kenapa yang dipilih itu arak. Betul. Bukan yang lain gitu ya? Betul. Jadi pada saat itu bertemu dengan beliau-beliau ini, saya sih waktu itu berpikir mau nggak ya? Biasanya UMKM suka nggak mau ya, Pak gitu. Mereka berdua langsung mau, Mbak gitu. Jadi menurut saya ini juga bisa jadi inspirasi ya, Pak ya. Bahwa sebenarnya saat ini tuh yang namanya kolaborasi itu penting sekali. Dan mungkin dengan kolaborasi ini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih keren, lebih baik dan punya potensi yang lebih besar juga dibanding kita sendirian gitu. Jadi ada misi juga bagaimana mengangkat produk lokal Bali ini untuk go internasional. Betul, Jadi betul. ini nanti akan go internasional? Insya Allah, Pak. Ekspor gitu ya? Iya, insya Allah bisa. Ada pasar sasaran kemarin ke negara tertentu misalnya? Iya, jadi kemarin kebetulan saya juga ada expo di Istanbul gitu. Nah, saya ketemu juga dengan buyer-buyer Eropa gitu. Nah, kita sebenarnya saya belum cerita sama Bapak Pi, tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Ini surprise ya cerita nih akhirnya cerita. Jadi kita tuh diundang untuk pameran di Prancis. Karena kalau di Eropa itu setiap tahun ada regular gitu Pak, eksibisi untuk minuman-minuman beralkohol itu di Prancis. Dan kemarin bayarnya itu juga ngundang kita. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa ikutan untuk pameran di sana juga gitu, untuk ketemu dengan potensial buyer supaya bisa ekspor. Gitu. Tanggapannya bagus ya di sana ya? Iya, so far tanggapannya bagus. Baik. Saya ke Pak Wayan pengrajin arak dulu nih. Nanti Pak Wayan pengrajin petani kopi. Sebagai pengrajin arak gitu ya, yang selama ini kan produknya sepertinya dijualnya agak sembunyi-sembunyi gitu ya. Karena dibilang barang agak ilegal dan segala macam. Tapi dengan ada seperti ini, gimana tanggapan Pak Wayan? Ini dan maaf, apa menyambut baik gitu misalnya ajakan ini? begini kan usaha saya sudah lama berdirinya. Itu sudah mulai 2006. 2006 Pak ya? Saya kesana sudah legal, produk legal saya sudah punya.
Jadi karena sepinya pasar, ada yang menawari ini, jadi senang lah biar bisa terbuka lagi, biar ada jalur untuk masarin produk Bali gitu. Dulu sepinya kenapa Pak? Karena pandemi ada apa? Ya karena persaingan dan banyaknya yang produk ilegal itu Pak. Jadi kan Apa sebenarnya ilegal? legal saya iya. Punya izin resmi dan segala macam, tapi karena produk-produk ilegal banyak akhirnya Sepi turun dah Pak. Iya, karena mereka kan jual murah Pak. Jangan kita pakai pita cukai kan mahal produknya jadinya. Jadi itu udah lesu jadinya. Terus ada COVID lagi, tambah lesu lagi. Terus ada tawaran dari Bu Nita ini kan, kesempatan bagus nih, kenapa harus ditolak? Kita coba ya gitu ya. Akhirnya terciptalah produk ini gitu. Namanya bagus. Jadi menyambut baik karena memang ini kesempatan Pak ya. Iya, kesempatan. Di Perenyinara. Baik, saya langsung juga ini ke Petani Kopi Pak Wayan. Kopi yang mungkin sebelum ada produk seperti ini biasa dipasarin kemana Pak? Kalau kopi kita sebenarnya udah sampai dengan ke Korea kemarin, ke Korea. Cuma masih dalam bentuk kopi bubuk. Dan juga di Indonesia, Bandung, Jakarta juga sudah sampai. Cuma dalam bentuk bin dan roast binnya. Nah kebetulan kemarin sesuai dengan apa yang disampaikan Mbak Nita tadi, itu kami sangat bersyukur dengan adanya Sarana Bali Ventura sebagai memfasilitasi kami, mempertemukan kami dengan Kaya ID dengan Nita. Dalam hari ini kami selaku petani kopi dan juga rekan saya sebagai pengrajin arak sangat bersyukur gitu loh. Artinya dalam kesempatan ini kita bisa berkolaborasi dalam dua jenis produk yang berbeda, kita jadikan satu menjadi sebuah produk yang punya kualitas dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa go internasional. Iya, seperti itu Pak. Saya tertarik dengan Bu Nita, idenya arak kopi ya, walaupun tidak ada hubungannya dengan kopi, tapi kebetulan saja gitu ya. Sebenarnya produk seperti ini katakanlah begitu, apakah hal yang baru atau sebenarnya sudah ada produk-produk sejenis yang menggabungkan antara arak dengan kopi? Iya, kalau misalnya dilihat sekarang pun sebenarnya kan di Bali itu juga banyak yang ilegal membuat kopi dan arak ya Pak ya. Tapi kalau misalnya di luar negeri mungkin campurannya itu bukan arak. Kalau menurut saya yang menjadi menarik di Balista ini adalah kopinya itu dicampurnya dengan arak. Dan ini kan lokal banget ya Pak ya, maksudnya Indonesia banget. Nah, tetapi tidak seperti produk-produk yang lain, apalagi produk-produk yang ilegal itu, yang dilakukan dengan kita ini adalah distilisasi dan sebagainya gitu. Jadi ini benar-benar pure coffee liquor gitu. Tadi kita ngobrol coffee liquor ya, tadi juga ngobrol sama Pak Wayan bahwa mungkin kalau produk-produk lain itu kopi dan arak dicampur biasa sih, bahkan ada ampasnya. Kalau ini benar-benar pure coffee liquor yang kalau misalnya nih dipadukan dengan salah satu brand yang sudah ternama di luar negeri, itu juga kita tidak kalah. Tidak kalah dari kualitas dan rasanya. Iya, tidak kalah dari kualitasnya, dari taste-nya dan juga dari kualitasnya. Gitu. Pertanyaan penting saya adalah ini kan masa pandemi. Ya. Ketika ekonomi kan lagi nggak ya di Bali saja tapi di seluruh dunia. Kenapa berani meluncurkan produk seperti ini? Saya berani karena pertama adalah di masa pandemi ini kan yang membuat kita ekonomi kita agak sulit adalah karena orang-orang tidak bisa keluar ya. Tetapi kan terjadi sebuah habit baru nih Pak, di mana sebenarnya orang-orang pun di rumah itu tetap melakukan apa yang mereka lakukan. Itulah makanya kenapa yang kita lakukan saat ini pada saat kita launching, biasanya itu kalau misalnya produk-produk alkohol itu kan masuknya ke Horeca ya Pak ya, ya ke kafe-kafe dan sebagainya gitu. Yang kita lakukan adalah strategi kita ini kita langsung direct ke konsumen sekarang. Gitu. Jadi langsung bicara langsung dengan konsumennya sehingga konsumennya bisa langsung membeli dan mereka bisa minum di mana saja gitu. Harapannya nanti pada saat Horeca sudah mulai pulih kita juga bisa masuk ke sana gitu. Kalaupun nanti kita masuk ke pasar internasional kita juga akan menyasarnya itu adalah direct konsumennya Pak. Gitu. Iya. Jadi memang karena pariwisata lagi anjlok katakanlah begitu, jadi tidak ke Horecanya tapi langsung ke konsumen. Betul. Dan alhamdulillah pun kita produknya nggak banyak numpuk ya Pak ya, gitu. Sudah banyak yang pesan, iya betul, sudah banyak yang pesan. Oke, Pak Wayan, sebagai pengrajin arak katakanlah begitu, mungkin Pak Wayan punya harapan nggak pada pemerintah
Ya, tadi Pak Wayan agak mengeluhkan juga ya sepertinya ada yang ilegal, yang legal dikalahkan oleh yang ilegal. Iya. Apa harapan Pak Wayan sebagai seorang pengrajin harapan? Biar produk-produk yang ilegal itu segera dihabiskan, itu dimusnahkan. Jadi kan persaingan kita sehat jadinya. Semua standarnya sama jadinya. Biar pembayaran ke pemerintah kan sama jadinya gitu. Ada pajaknya Pak ya? Kalau Ada sudah pajak, cukai. ada cukai kan gitu, double kita kena. Kalau yang ilegal kan nggak bayar apa-apa. Jadi aturan ditegakkan gitu Pak ya? Iya, aturan ditegakkan itu aja. Ya pilih kasih lah gitu. Iya. Itu yang diharapkan. Iya. Baik. Nah, Pak Wayan sebagai petani kopi Pak, apa yang mungkin pada pemerintah? Ini kan kerjasama swasta katakanlah gitu ya. Pemerintah selama ini seperti apa dan ke depan seperti apa yang diharapkan sebagai petani kopi Pak Wayan? Kebetulan untuk saat ini kita mewadahi petani sebagai fasilitas. Nah, kurang lebih kita sudah dibantu juga oleh pemerintah kabupaten terutamanya kabupaten. Cuman harapan kita ke depannya tetap apa yang sebagai produk yang dihasilkan oleh UMKM atau pengrajin-pengrajin itu tetap dilindungi dan juga difasilitasi untuk mungkin pasar-pasarnya seperti apa. Yang mana selama ini kendala kita selaku petani UMKM itu masalahnya memang di pasar. Nah kebetulan saat ini kita di Balista di PT Karya Terapi sudah difasilitasi oleh KAID sebagai marketingnya. Harapan kita ke depannya semoga apa yang kita hasilkan bisa menembus pasar. Seperti itu. Nah, Bu Rita, Ya. sebagai closing statement Bu, sebagai katakanlah yang melakukan ide ini, kemudian bagaimana juga merangkul petani ini kan luar biasa gitu ya. Apa Ya. yang Ibu ingin sampaikan kepada masyarakat, kemudian kepada pemerintah? Ya, saya mau mengatakan bahwa Indonesia itu memiliki potensi produk yang luar biasa. Gitu. UMKM kita itu juga sebenarnya punya potensi yang besar untuk tidak hanya menjadi jagoan di areanya sendiri gitu. Selama kita sebagai Indonesia dan juga sebagai UMKM itu open minded Pak gitu. Ya kan, seperti open minded itu penting banget gitu. Karena itu yang membuat kita jadinya jadi lebih melangkah lebih besar. Dan saya melihat bahwa kita harus melihat pandemi ini menjadi sebuah sebuah hal yang positif juga gitu, opportunity. Kenapa? Karena pandemi ini kan ke seluruh dunia ya Pak ya, betul kan? Jadi seluruh dunia, nggak perusahaan kecil, nggak perusahaan besar, nggak Indonesia, nggak semua negara itu kena. Artinya apa? Artinya adalah kita yang lebih cepat bangkit itu yang akan nantinya bisa berkembang ke depannya. Iya gitu. Setelah pandemi ini usai gitu ya? Usai ya, jadi itu sih maksudnya saya tuh bangga sekali karena Bali itu sudah terkenal di luar negeri, tapi kayaknya sekarang juga saatnya produk Bali itu juga bisa terkenal mendunia di luar negeri, nggak hanya Balinya tapi juga produknya dan juga para petani dan juga pengrajinnya gitu. Kenapa kita namakan Balista? Bali. Stanya itu apa? Barista gitu, Bali Barista. Jadi mudah diingat dan orang tahu bahwa ini adalah produk Bali. Gitu. Terima kasih Bu Nita. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Pak Wayan Duo Wayan ini, Duo Wayan. Bantu oleh Ibu Nita, mudah-mudahan ini menjadi di masa pandemi Covid ini ya, memang benar kata Bu Nita, siapa yang cepat bangkit, duluan bangkit, dialah yang akan berlari nanti setelah pandemi itu ya. Betul Pak, betul. Jangan menyerah gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua di tengah masa pandemi ini. Bali tidak lagi hanya bergantung pada pariwisata, tapi juga pada produk-produk lokalnya yang bisa go internasional. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Pramono Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.